Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi yang menggembirakan berkaitan dengan rencana pelantikan ataupun pengangkatan CPNS dan P3K bagi rekan-rekan semua. Sebagaimana yang kita prediksi, penerbitan SK CPNS dan P3K tahap 1 ini akan bermula diperkirakan habis Lebaran, yaitu di April dan Mei. Di sini kita akan update ada dua daerah yang sudah memastikan akan mengangkat rekan-rekan ini pasca Idul Fitri 2025. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kalau kita melihat update terkini berkaitan dengan penetapan NIP ini untuk daerah Kandek 1 Yogyakarta, di sini kita melihat bahwa untuk Yogyakarta ini meskipun sepertinya masih belum dapat menyerahkan SK pasca Lebaran, namun di sini kalau kita lihat khususnya untuk penetapan yang sudah 100% untuk beberapa jabatan fungsional sudah dapat kita lihat. Misalnya di 100% untuk pengangkatan ikatan dinas di daerah Batang, kemudian untuk 100% juga untuk ikatan dinas di daerah Klaten. Sedangkan yang lainnya ini adalah 100% ikatan dinas di Kudus, kemudian 100% ini untuk CPNS di daerah Purworejo, kemudian 100% di daerah CPNS juga di Wonosobo ya, kemudian 100% juga untuk ikatan dinas, kemudian untuk beberapa P3K di daerah Salatiga. Bapak Ibu, di sini sudah ada 100%, namun tidak semua jabatan fungsional, sehingga nanti dalam proses penyerahan SK tentu saja tidak dapat dilakukan pasca Lebaran. Nah, untuk Kandek 1 Yogyakarta yang update 27 Maret ini dapat Bapak Ibu akses nanti di Instagram Kandek 1 Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, di sini kita dapati bahwa penerbitan SK CPNS P3K tahap 1 ini nanti akan bermula diprediksi pada April ataupun Mei ya. Khususnya di daerah ini ya, Bapak Ibu, bahwa Akrawi pastikan SK CPNS dan P3K diterbitkan seusai Lebaran ataupun Idul Fitri. Ini diupdate pada Jumat kemarin. Daerah itu adalah daerah Kota Bengkulu ya, di mana Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu akan menerbitkan SK P3K dan CPNS ini untuk tahap pertama seusai Idul Fitri. Penerbitan SK dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pan-RB bahwa penetapan batas akhir penerimaan dan dikeluarkannya SK itu adalah paling lambat 1 Juni khusus CPNS dan P3K di 1 Oktober 2025. Jadi memang dalam penerbitan SK ini bisa jadi Bapak Ibu Pemda ini akan membarengkan atau menserentakkan ya pengangkatan CPNS dan P3K. Namun bisa juga kebetulan nanti akan berbeda seperti yang terjadi di beberapa tempat yang lain, seperti sebelumnya di Kota Waringin Barat, kemudian di Bekasi, Kabupaten Bekasi itu hanya P3K ya. Kemudian untuk nomor induk P3K ini sudah diusulkan sejak Februari, sehingga untuk Kota Bengkulu ini bisa di TMT-kan Maret. Namun tentu saja nanti kita akan lihat apakah persis tepatnya April atau Mei, ini akan nanti kita lihat dan diupdate kembali. Saat ini semua pengusulan akan ber-TMT per Maret ya. Nah, ini sesuai dengan instruksi dari BKN. Kemudian daerah kedua Bapak Ibu di sini adalah CPNS dan P3K di Banjarmasin yang akan juga terima SK dan dilantik usai Lebaran. Kabar gembira bagi PNS dan P3K di Banjarmasin, mereka bakal terima pasca libur Lebaran. Wali Kota Banjarmasin, Yamin HR mengatakan segera akan dilantik setelah mendapatkan SK tersebut. Insya Allah secepatnya pada 8 April. Nah, di sini untuk Banjarmasin sudah dapat menetapkan tanggal ya, yaitu di 8 April kita akan lakukan pelantikan. Yamin telah menandatangani 26 SK CPNS dan 57 SK P3K Kesehatan, 153 untuk guru dan 161 teknis. Ia berharap nantinya akan dilantik benar-benar bekerja dengan baik. Mudah-mudahan amanah dan dapat bekerja untuk Kota Banjarmasin. Jadi dua daerah ini sudah memastikan ya untuk pasca Lebaran ini akan dilakukan pelantikan, bahkan di Banjarmasin ini sendiri, yaitu di Kota Banjarmasin ini sudah menetapkan tanggal yaitu 8 April 2025, yaitu benar-benar pasca libur bersama Idul Fitri 2025. Kemudian Kandek yang sudah juga mengupdate adalah di Kandek 2 Surabaya yang terakhir semalam juga sudah menetapkan progres penetapan NIP-nya
yang kita lihat di sini sudah sangat banyak untuk P3K teknis yang sudah mencapai 100% yang diperkirakan. Ini nanti bakal diserahkan SK pasca lebaran, yaitu untuk daerah Sumeneb, Probolinggo, Mojokerto, kemudian Pemkot maupun Pemko ya. Pemkot maupun Pemkap maksud kami, Mojokerto, kemudian Pemkot Batu. Ya, ini ada 5 ya untuk P3K tenaga teknis, sedangkan yang lainnya masih 90-an%. Kemudian untuk tenaga guru nakes ya, kalau nakes ini cukup banyak yang bisa diserahkan pasca lebaran karena jumlahnya memang tidak banyak, yaitu ada daerah Provinsi Jawa Timur sendiri di Ngawi, kemudian Nganjuk, Batu, Sumeneb, kemudian di Kediri, Probolinggo, Magetan, Madiun, serta Mojokerto dan Jombang. Ini sudah bisa menyerahkan untuk nakes. Namun tentu saja untuk P3K diserahkan bersamaan biasanya. Kemudian untuk guru ini ada 5 daerah ataupun 6 ya, yaitu di daerah Pemkot Probolinggo, Sumeneb, Mojokerto, Pamekasan, Mojokerto Pemkap, yaitu kemudian Jombang yang sudah 100%. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini ada beberapa kabupaten kota yang sudah full ya, penetapan formasi setiap ininya akan dapat diserahkan SK-nya pada pasca Lebaran Idul Fitri 2025. Kemudian juga Bapak Ibu, P3K yang sudah dapat menyerahkan SK di tahun 2025 pasca Lebaran ini, update terbaru di Kanrek 5 Jakarta. Nah, ini untuk per 28 Maret semalam juga, ini yaitu kita lihat yang sudah 100% ya, 98 lah ini, Mesuji ini sudah bisa ya menyerahkan SK. Kemudian lagi di daerah kota Pontianak ya, sudah 100% juga. Kemudian 98% di Sintang, kemudian 95 di Mempawah. Nah, kemudian yang lain masih belum ya Bapak Ibu untuk di Kanrek 5 Jakarta. Sedangkan untuk CPNS-nya yang sudah dapat menyerahkan SK kira-kira di Metro ya, ini sudah 98% ya. Nah, CPNS ini tidak banyak. Kemudian juga di Pasawaran sudah 100%. Kemudian di Tulang Bawang 100%, serta di Lampung Tengah dan Lampung Timur ini juga sudah 100%. Ini dapat diserahkan SK. Kemudian Kalimantan Barat 96% ya, yang 100% lagi di Kubu Raya. Ini sudah diprediksi untuk P3K CPNS-nya ya, di Kanrek 5 dapat menyerahkan SK. Ya, demikian update kali ini yang kita dapat sajikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga termasuk daerah yang dapat menyerahkan SK di pasca Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.